Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu politik dan materi pengantar ilmu politik. Yang pertama itu sejarah dan perkembangan ilmu politik. Perkembangan ilmu politik. Jika ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Jika ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka dapat dikatakan ilmu politik lebih tua usianya. Definisi ilmu politik. Definisi ilmu politik tersebut ialah sebuah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai end dan onio atau the good life. Definisi ilmu politik menurut beberapa tokoh. Yang pertama itu J. Barnes. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bernegara yang merupakan bagian daripada kehidupan bermasyarakat. Yang kedua itu Miriam Budiarjo. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengambilan keputusan. Konsep-konsep pokok dalam ilmu politik. Yang pertama itu negara atau state, yang kedua kekuasaan atau power, yang ketiga pengambilan keputusan decision making, yang keempat kebijakan, yang kelima pembagian distribution atau alokasi. Definisi negara. Negara adalah suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan atau decision making menunjukkan kepada proses yang terjadi sampai kepada keputusan itu tercapai. Joyce Mitchell dalam bukunya Political Analysis dan Public Policy. Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Definisi pembagian atau distribution atau alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai values dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, value suatu yang dianggap baik dan benar, suatu yang diinginkan, suatu yang punya harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh setiap manusia. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama itu sejarah. Hubungan ilmu politik dengan sejarah yaitu sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbangkan bahan-bahan, data dan fakta dari masa lampau. Yang kedua ilmu filsafat. Hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai value dari sebuah negara. Yaitu hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Hubungan antara sosiologi dan politik sangat erat, terlebih sebagai disiplin ilmu meski berbeda dimensi, namun hubungan keduanya erat karena politik membutuhkan ilmu sosiologi untuk membantu memahami mengenai manusia dan masyarakat. Karena itulah maka muncul cabang ilmu khusus yang mempelajari sosiologi dan politik. Selanjutnya antropologi. Hubungan ilmu politik dengan antropologi. Antropologi yang sebagai ilmu yang pelajari kebudayaan maka akan sangat bermanfaat bagi ilmu politik. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ekonomi. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dan ilmu politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Bila mereka berdiri sendiri, niscaya akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara tersebut, seperti inflasi. Selanjutnya psikologi. Hubungan ilmu politik dengan psikologi, yaitu ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam lingkup sosial, sedangkan ilmu psikologi umum adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan pada manusia, atau dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang manusia pada lingkup individu. Ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu psikologi karena setiap
seorang yang akan terjun dalam politik harus memiliki psikologi yang baik, yang sehat. Dan selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan geografi. Hubungan ilmu politik dengan geografi iaitu politik memandang bahawa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Dan selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum iaitu dalam peranan negara sebagai pembentuk hukum dalam objek ilmu hukum itu sendiri, iaitu hukum. Hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang digunakan dalam mewujudkan sebuah kebijakan dalam negara. Demokrasi. Macam-macam demokrasi, iaitu yang pertama demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet dan demokrasi nasional. Yang pertama itu demokrasi konstitusional. Sebuah gagasan bahawa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negaranya. Pembatasan kekuasaan pemerintah. Gagasan bahawa kekuasaan perlu untuk dibatasi pernah dirumuskan oleh Lord Edgton dengan mengingat bahawa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahawa pada manusia itu tanpa kecuali melekat pada banyak kelemahan. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tidak terbatas pula. Syarat dasar untuk penyelenggaraan pemerintah yang demokratis dalam konsep rule of law. Konsep rule of law merupakan konsep yang lahir setelah Perang Dunia Kedua dalam International Commission of Juries, yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensi di Bangkok pada tahun 1956. Memperluas konsep rule of law dan menamakan apa yang disebut dengan the dynamic aspect of the role in the modern age. Dianggap bahawa di samping hak politik, sosial dan ekonomi harus juga diakui dan dipelihara, dalam arti harus dibentuk standar-standar dasar sosial dan ekonomi seperti penyelenggaraan soal kelaparan, kemiskinan, pengangguran. Pemerintahan yang demokratis dalam rule of law. Yang pertama itu perlindungan konstitusional, yang kedua badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga pemilu yang bebas, yang keempat kebebasan untuk berpendapat, yang kelima kebebasan ikut organisasi dan berposisi, yang keenam pendidikan kewarganegaraan. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer merupakan suatu sistem demokrasi di mana parlemen memiliki kekuasaan tertinggi. Contoh negara parlementer iaitu Inggris dan Australia. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin pertama kali dipraktikkan di Indonesia hanya pada tahun 1999 sampai 1965. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin iaitu dominasi dari presiden, terbatasnya peranan dari partai politik, berkembangnya pengaruh komunis atau PKI, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merujuk pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat dapat diartikan sebagai suatu sistem di mana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam demokrasi rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi ialah rakyat itu sendiri. Jadi ciri demokrasi rakyat. Yang pertama, rakyat tidak mengenal kelas sosial. Dalam demokrasi rakyat, pada dasarnya tidak dikenal istilah bangsawan dan non-bangsawan. Kelas orang kaya dan miskin semuanya sama rata dan sama rasa. Sistem demokrasi rakyat pada dasarnya adalah untuk menganulir adanya perbedaan strata dan kelas yang marak dan akhirnya menjadi faktor pemicu kerusuhan. Namun pada faktanya masih cukup sering kita temui diskriminasi akibat dari perbedaan tingkat dan kelas sosial di masyarakat. Sebenarnya kelas-kelas tersebut dibentuk karena asumsi-asumsi masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan tingkat-tingkat perekonomian seseorang. Yang kedua, rakyat dibebaskan dari ketertarikan pada pemilikan pribadi tanpa penindasan dan paksaan. Yang ketiga, adanya jaminan HAM sesuai dengan pasal 28 AJ di dalam Kitab Undang-Undang 1945. Yang keempat, adanya jaminan kemerdekaan bagi warga negara untuk berkumpul dan berposisi. Demokrasi Soviet. Demokrasi Soviet adalah sistem politik di mana pemerintahan penduduk oleh Soviet yang dipilih secara langsung
dijalankan. Dewan bertanggungjawab langsung kepada pemilih mereka dan terikat oleh instruksi mereka menggunakan model perwakilan dan adanya penerapan unsur-unsur demokratis ke dalam pemerintahan Partai Tunggal Uni Soviet. Demokrasi Uni Soviet menandakan pengenalan pemilu multi kandidat meskipun bukan multi partai untuk para pejabat Partai Komunis dan Soviet. Demokrasi nasional adalah suatu sistem pemerintahan di sebuah negara di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan ini berdasarkan pada undang-undang atau konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.